Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu sedherek-sedaya, adik-adik sekalian jamaah pengawasan rahimakumullah, sesarengan monggo kula dherekaken muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kaping kalihipun sholawat salam mugi kunjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita ingkang kanthi ajaran agami Islam tok selamatan kita sedaya teng donya dumugi akhirat. Sesarengan monggo kita wiwiti kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi Allah paring ridho napa ingkang kita acaraken, mugi-mugi dicatet dados salah satunggalipun amal kesaenan kita. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, kita masih melanjutkan bab sholat jamaah dan aturan imamah. Ini pertemuan yang keempat, masih tentang tata cara sholat berjamaah. Hadis 376 diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah, kata Abu Sa'id, itu ra'a fi ashabihi ta'akhuran, melihat para sahabatnya pas mau sholat ini kok malah pada mundur ke belakang. Wis dikomati begitu nggih. Ada sebagian sahabat itu malah melipir mundur ke belakang. Nek awak dhewe ya ben iso mulih cepet. Soalnya nek rakaat nek di saf pertama arep miyak jamaah niku pekewo. Lah ini Rasul melihat di antara sahabatnya itu mundur ke belakang, padahal sudah dikomati. Maka faqala, lalu kemudian Kanjeng Nabi dawuh, taqaddamu, kene maju gitu. Majulah kalian. Wa'tammu bi, dan ikutilah aku. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum, dan hendaklah orang-orang yang di belakangmu itu mengikuti kalian. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ini kejadian ya manusiawi begitu. Di antara para sahabat ya seperti itu. Di dalam Quran sendiri dikatakan minkum mayuritud dunya wa minkum mayuritul akhirah. Itu para sahabat ketika pada saat perang setelah perang Badar, perang Uhud, ketika kalah nih, kan sebagian mereka ada yang goro-goro melihat ghanimah kemudian turun untuk ikut mengambil ghanimah tersebut. Padahal diinstruksikan Rasul di pasukan pemanah, mau terjadi apapun kalian harus tetap menjaga atau berada di pos. Allah mengkritik mereka, minkum mayuritud dunya, di antara kalian itu ternyata ya ono sing kendonyan. Wa minkum mayuritul akhirah, di antara kalian ada yang benar-benar tulus untuk mencari akhirat. Lah ini di dalam hadis ini katanya ada beberapa sahabat pas komat malah udah mundur, udah gelem maju. Lalu kemudian Rasul mengatakan, "Weh, udah maju kok malah mundur piye?" Maju, ikuti aku ke sini gitu. Lalu kemudian hendaklah orang-orang yang di belakangmu itu mengikuti kalian. Artinya gini, bahwa softnya kan banyak ya. Maka faedah di hadis 376 ini, orang yang tidak melihat gerakan imam atau tidak mendengar suara imam itu boleh mengikuti gerakan makmum di depannya.
Jadi tidak dipersyaratkan harus mendengar suara imam atau melihat gerakan imam. Karena kalau syaratnya seperti itu ya sholatnya ya terbatas softnya gitu. Nah, misalnya ibu-ibu yang sampai di luar, ini kan bisa jadi tidak mendengar karena suaranya ya delalai ya mau pinggir jalan besar, ya nggak ada speakernya, bisa jadi nggak mendengar suara imam dan tentu saja nggak melihat gerakan imam. Maka Rasul pesannya wal ya'tamu bikum man ba'dakum. Kita yang berada di shaf pertama itu dinut, diikuti, ditiru oleh saudara-saudara kita yang di shaf kedua. Begitu seterusnya, yang ketiga melihat yang kedua, yang keempat melihat yang ketiga, dan begitu seterusnya. Ini tata aturan jamaah. Maka sing nang shaf pertama kuwi yo aja sak kepenake, maksudnya mereka itu dijadikan panutan betul setelah imam. Sehingga kan ketika shafnya itu banyak dan jamaah yang berada di shaf pertama itu memang pilihan. Memang orang-orang yang benar-benar tahu hukum sholat secara berjamaah, bahkan mungkin nanti akan dijelaskan siapa yang harus berada di sisi sebelah kanan imam dan seterusnya, kan? Karena memang ya ada tuntunan dan aturannya supaya orang-orang yang di shaf setelahnya itu bisa ketika mengikuti itu benar. Ya, coba bayangkan misalnya sing nang shaf pertama anak-anak dosa karepe dhewe lek rukuk sujud. Lah awak dhewe nongguri nonton bocah kae wis ngopo kae. Sementara kita enggak mendengar mungkin guys suara imam. Makanya memang prioritas yang di shaf pertama itu ya yang sudah dewasa, yang paham tata cara sholat supaya orang-orang di belakangnya itu bisa mengikuti dan mengikutinya secara benar. Nah, kalau kita lihat ada video lucu waktu pas Idul Fitri dulu kan, mungkin ya wong ora tahu sholat, tapi Allahu Akbar terus sujud terus. Padahal itu baru takbir karena sholat Idul Fitri. Ya, jadi di hadis 376 itu poinnya gitu, bahwa kalau kita sebagai makmum tidak melihat gerakan atau mendengar suara imam, boleh mengikuti gerakan makmum yang ada di depan kita. Nah, mungkin kasusnya akan piye nek misale masjid iki tingkat. Sementara yo bisa jadi suaranya nggak kedengeran gitu kita berada di paling depan rano sing dinut. Apa yo ingo-ingo nong apa ngingo nong isor wis piye kan. Ya enggak lucu kan seperti itu. Biasanya niku dipasangi napa speaker atau layar besar untuk ya menjadi patokan. Asal ora diisi iklan lho. Saat ini kita rene wonten azan wonten iklan ngoten. Nah, gitu. Nah, jadi bagi yang tidak melihat imam boleh meniru makmum yang berada di paling dekat dengannya. Nah, ketika kondisinya ya lantai 2 seperti itu ya, maka kita harus ya kreatif, misalnya speakernya harus benar-benar dipasang, lalu kemudian mungkin ada layar besar yang bisa dijadikan patokan dan diikuti oleh makmum yang ada di atas. Nanti sepertinya juga ada pembahasan tentang ada yang mengatakan mubalek, orang yang meneruskan bacaan imam. Misalnya imam takbir lalu ada yang teriak Allahu Akbar untuk supaya lebih banyak didengar oleh yang lain. Lalu kemudian Bapak Ibu rahimahullah, poin yang kedua bahwa hadis ini itu merupakan dorongan untuk berada di shaf pertama. Jadi aja melipir-melipir milih nang sing paling guri ben iso endang cepet bali. Karena Rasul ya itu tadi
Ya takut damu. Rene maju kok malah do mundur piye gitu. Maju kene. Ya kalau kita kan insya Allah ya saksof terus atau ya Pak maksimal drasof ya Bapak. Jadi insya Allah mendapatkan sof pertama terus. Lalu kemudian hadis yang berikutnya nih, hadis 377. Wa an Zaid bin Thabit, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan ihtajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujratan. Rasulullah pernah membuat bilik dari tikar. Ini di riwayat yang lain bukan ihtajara tapi ihtajaza. Rasulullah napa niku hujratan. Rasul itu ihtijaz itu berarti mesen atau wis ngecim. Aku sholatku nang kene, tempatku nang kene, ya, seperti itu ihtajaz. Tapi di sini ihtajara. Ya, Rasul pernah membuat bilik dari tikar. Hujratan bi khafsatin. Fa shalla fiha, lalu kemudian Rasul sholat di dalamnya. Sholat di situ. Fatatabba'a ilaihi rijalun waja'u yusalluna bi sholatihi. Lalu orang-orang mengetahuinya, para sahabat tahu Rasul ternyata sholat sunnah di masjid gitu. Lalu kemudian waja'u yusalluna bi sholatihi, mereka datang untuk sholat bersama dengan beliau. Ini kasusnya sholat sunnah. Hadisnya panjang, ceritanya seperti itu. Lalu kemudian di dalamnya, Rasul kemudian mengetahui loh kok do melu-melu aku sholat sunnah nang masjid di malam hari. Lalu di dalamnya Rasul di dalam hadis panjang itu Rasul mengatakan bahwa afdhalu sholatil mar'i fi baitihi. Sebaik-baik sholat seseorang itu di rumahnya. Illal maktubata, kecuali sholat fardu. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Faedahnya Bapak Ibu rahimakumullah, guys. Jadi berdasarkan hadis ini boleh hukumnya membuat semacam tempat khusus di masjid untuk dipakai sholat sunnah dengan syarat, kata Imam As-Sanani, bila tidak mengganggu jamaah yang lain. Kadang-kadang biasanya kalau pas Ramadan iktikaf sok di tempat-tempat tertentu atau masjid-masjid tertentu itu disediakan bilik kayak gitu. Nah, gambarannya kayak gitu. Boleh melakukan hal seperti itu asal tidak mengganggu jamaah yang lain. Ya bentuk mengganggunya macam-macam, monggo bisa dikembangkan. Tapi di sini Rasul pernah membuat semacam tempat khusus seperti itu di masjid untuk dipakai sholat sunnah. Lalu kemudian hadis ini juga menjadi dalil tentang bolehnya melakukan sholat sunnah secara berjamaah. Karena niku wau, para sahabat kemudian melihat loh, Rasul ternyata sholat malam di masjid loh. Ayo kita ikut bareng-bareng sholat dengan beliau. Meskipun pada akhirnya ditegur bahwa sebaik-baik sholat seseorang itu di rumah kecuali sholat fardunya. Dan lalu kemudian yang ketiga Bapak Ibu, bahwa sebaik-baik sholat sunnah itu dilakukan di rumah. Dulu pas kita membahas di awal-awal sholat sunnah itu ada dua sholat yang secara khusus ditekankan, disebutkan bahwa pelaksanaannya itu di rumah. Tapi sekali lagi ini tentatif. Kalau misalnya awak dhewe nang omah engko malah ora kelakon, ndang ono sing tuku, ndang ono sing ngejak ngobrol, ndang ono anake rewel dan seterusnya, ya kita sholat di masjid itu lebih aman. Nah, model-modele awak dhewe sing modele kula ngoten nggih, sing males-malesan sholat itu mending nang masjid wae daripada di rumah. Nanti ya keslamur opo lah. Tekan dalan wis mikir-mikir barang tekan omah ora sida salat. Maka tidak masalah apabila
kita sholat di masjid. Tetapi yang paling utama dan sholat sunnah seseorang itu dilakukan di rumah karena lebih apa nggih, ikhlasnya akan jauh lebih besar gitu. Sebab kalau sholat fardu kan ya nggak ada yang bisa dipamer ke, maksudnya lah sesuatu yang wajib kok dipamer-pamer ke. Memang harus seperti itu. Kalau kita nggak sholat ya malah berdosa. Beda kalau sholat sunnah kan mungkin kita ketika sholat sunnah berharap bapaknya kayak rajin banget sih, bar sholat petang rakaat tambahin rong rakaat tambahin rong rakaat, misalnya seperti itu lah ya, untuk menghindari perasaan-perasaan kayak gitu. Tapi kalau kita sudah merasa aman dengan itu ya tidak masalah. Ya, lalu kemudian Bapak rahimakumullah yang terakhir hadis 378 ini terkait dengan bacaan imam. Ini hadisnya panjang, tetapi memang kalau kita belajar hadis ahkam itu ya yang diambil cuma petikan-petikannya yang terkait dengan hukum fikihnya. Kisahnya itu tidak disampaikan. Hadis ini kan sebenarnya sahabat Mu'ad itu habis sholat dengan Rasul lalu kemudian pulang ke kampungnya. Dia ngimami di sana. Hadisnya cukup panjang. Wa an Jabirin qala, diriwayatkan dari sahabat Jabir, beliau mengatakan shalla Mu'adzun bi ashabihi, bahwa Mu'adz bin Jabal itu pernah sholat dengan para sahabatnya di kampung al-isya, sholat isya. Lalu fatawala alaihim, sahabat Mu'adz dadi imam sholat isya kesuwen, panjang sekali. Lalu kemudian di potongan hadis itu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul kemudian menegur sahabat Mu'adz dengan mengatakan, aturidu antakuna ya Mu'adzu fatanan, apa kamu wahai Mu'adz ingin menjadi seorang pemfitnah, orang yang membuat fitnah, orang yang gawe-gawe rekosane wong, seperti itu. Rasul mengatakan kemudian, idza amamtan nasa, apabila kamu mengimami orang-orang, maka faqra bisyamsi wa duhaha, maka bacalah surat Asy-Syams, wasabbihisma rabbikal a'la, surat Al-A'la, waqra bismi rabbik, dan bacalah Al-Alaq, Iqra, walaili idza yaghsha, dan bacalah surat Al-Lail. Muttafaqun alaihi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wal lafdzu li Muslimin, redaksinya ini redaksi Imam Muslim. Jadi supaya kita nggak kehilangan konteksnya, sahabat Mu'adz itu habis sowan dari Rasul, sholat bersama-sama jamaah dengan Rasul, lalu kemudian beliau pulang ke kampungnya. Di sana dia ditunggu untuk menjadi imam sholat. Lalu kemudian beliau mengimami sholat isya. Bar sholat isya, beliau kemudian pulang menjadi imam sholat isya di kampungnya. Berarti melakukan dua kali sholat. Yang pelajaran kemarin kan sudah pernah yang kalau kita di masjid kan yo malah dolanan HP meskipun sudah sholat, yo ikut sholat dan bersama dengan jamaah itu. Lah ini kasusnya sahabat Mu'adz itu ngimami sholat isya, dia sudah sholat isya bersama dengan Rasul. Maka faedah yang pertama itu disebutkan oleh Imam As-Sanani bahwa orang yang sholat sunnah boleh menjadi imam bagi orang yang sholat fardu. Misalnya awak dewe telat, imamnya wis bener-bener rampung, kita melihat ada orang lain wis bardo wiridan yang sedang melakukan sholat sunnah, kita bisa bermakmum dengan orang yang sedang melakukan sholat sunnah tersebut. Karena Mu'adz bin Jabal dalam kisah di hadis ini, beliau sudah sholat berjamaah isya bersama Rasulullah. Kemudian beliau kembali pulang ke kampungnya dan menjadi imam sholat di sana. Nah lalu kemudian di dalam ceritanya itu, sahabat Mu'adz mocone ngimami sholat isya ini nek ra surat Al-Baqarah, surat An-Nisa. Iso dibayangke.
ngimami salat Isya sing diwaca surat Al-Baqarah atau surat An-Nisa. Dawane kaya apa? Lah ini ada salah seorang makmumnya, kuwi aku iki selak napa niku mengairi kebun kurma. Ora ndang rampung-rampungi piye? Kepikiran kebune. Lalu kemudian orang ini terus ya wis tak batalke wae. Maksudnya aku tak ora melu jamaah wae. Dia kemudian memisahkan diri. Salat sendirian lendang gage-gage nyirami kebun kurma. Lalu ada orang yang cerita kepada sahabat Mu'ad bahwa kemarin si fulan gara-gara kamu sholatnya lama gitu, dia memisahkan diri. Lalu sahabat Mu'ad mengatakan dia itu orang munafik. Dia itu orang munafik. Nah, atas pernyataan itu, karena orang yang disebut munafik itu mendengarnya, dia terus mengadu kepada Rasul. Jeneng Rasul kula niku didarai sahabat Mu'ad sebagai munafik gara-garane apa? Lha ngimamu ya kesuwen aku pengen ndang cepet-cepet. Ya, terus ya wis memisahkan jamaah lho terus ngomongnya aku darane wong munafik. Maka kemudian Rasul mengatakan seperti ini. Aturidu antakuna ya Mu'adz fatanan. Itu kenapa Rasul sampai mengatakan demikian. Apakah kamu ingin menjadi seorang pemfitnah wahai Mu'adz? Goro-goro ngono kok mbok daraki wong munafik. Maka berdasarkan hadis ini di poin yang kedua dikatakan bahwa makmum yang punya keperluan itu boleh membatalkan sholat jamaahnya, iftiraq, memisahkan diri dari jamaah untuk melanjutkan secara munfarid bila dirasa imam terlalu lama ketika sholat. Ini standarnya surat Baqarah lah ya, surat An-Nisa. Nah standarnya sahabat mati itu. Boleh kalau kita punya keperluan untuk kita iftiraq, misah, lalu kemudian sholat sendiri, melanjutkan sholat tetapi secara sendirian. Nah, poin yang ketiga, membatalkan sholat jamaah karena alasan seperti ini itu tidak memasukkan seseorang ke dalam golongan orang munafik. Dan terbukti di dalam hadis ini Rasulullah menegur sahabat Mu'adz ketika makmum yang membatalkan jamaah itu kemudian dicap munafik oleh beliau, lalu wadul kepada Rasulullah. Dan Rasul mengatakan, pengen menyebar fitnah atau gimana? Jangan kemudian goro-goro ini terus awak dhewe kita ning kesuwen iki. Aku memisahkan diri wae, wong ya ora munafik wae. Pak Kaso ya ngoten. Lalu kemudian poin yang keempat. Yang dimaksud dengan fatan pada hadis ini yang niku fatanan itu, fatan di sini maksudnya adalah membuat gelisah makmum dengan memanjangkan bacaannya. Yes piye-piye nek kedawan yo bikin kita gelisah. Diakoni no mboten ngeten iki. Memanjangkan bacaan itu membuat gelisah makmum. Nah, surat yang dibaca sahabat Mu'adz yang menggelisahkan itu masalah ini. Itu Al-Baqarah dan An-Nisa. Ya, belum pernah di jamaah kita ana imam sing maca sak Baqarah sekali berdiri kan belum ada, atau An-Nisa sekali berdiri. Itu yang dirasa lama. Nah, kemudian Rasulullah di hadis ini tadi nggih memberikan alternatif bacaan imam ketika sholat Isya, yaitu apa? Dengan membaca surat Asy-Syams itu dan surat Al-A'la atau surat Al-Alaq dan Al-Lail, atau ya keempat-empatnya itu digonta-ganti. Itu standar bagi napa niku orang-orang seperti yang ada di kampungnya sahabat Mu'adz bin Jabal. Dan tetapi bila kondisi itu, bila makmum memang lebih menyenangi bacaan surat-surat pendek, sholat Isya bacaannya seperti itu. Tapi bila kondisi makmum kok nggak kayak gitu,
Ya artinya mbok sepanjang apapun siap lah gitu. Makmume langgar merdeka sedawa apapun kan siap seperti itu. Bila makmum memang kondisinya tidak seperti itu, maka panjang pendeknya bacaan itu bisa disesuaikan dengan panjang pendeknya waktu sholat. Dan kondisi imam serta makmum. Jadi kalau napa niku makmumnya terserah imamnya mau baca apapun siap, enggak gelisah gitu. Maka standarnya adalah dilihat kalau sholat maghrib itu kan waktunya ya cukup mepet, maka jangan panjang-panjang. Beda dengan misalnya sholat isya itu dipanjangkan tidak apa-apa. Sekali lagi itu bila kondisi napa niku makmum tidak mempermasalahkan. Juga dilihat kondisi imam serta makmum. Nanti di pertemuan berikutnya ada nggih. Yo diringanke karena yo ono bocah-bocah, yo ono wong tua dan seterusnya. Nanti ada keterangan. Karena nyatanya ngeten, Rasulullah niku pernah membaca surat Al-A'raf ketika sholat maghrib. Berarti mepet banget tuh. Surat Al-A'raf ketika sholat maghrib. Pernah juga berdiri pada sholat zuhur sekitar membaca 60 ayat. Tapi juga pernah kurang dari itu. Jadi dilihat saja kondisi makmumnya atau kondisi jamaahnya. Nah, kadang-kadangnya awak dhewe nek sholat dhewean cepet. Nah, dadi imam didapat-dapat. Nah kemudian ya poin yang terakhir yang keenam ya. Hadis ini mengandung anjuran untuk meringankan atau memendekkan bacaan ketika menjadi imam. Ya ben makmume udah semangat. Beda kalau kita sholat sendirian mbok sak Quran diwaca ya terserah. Kadang-kadang kita berbalikan. Sholat dhewean motone kulhu sak regedegan. Nek dadi imam mungkin tapi intinya bahwa meringankan makmum. Tapi kalau makmumnya itu sudah enggak masalah, ya memang sudah sak frekuensi gitu ya, tidak masalah mau berapapun bacaannya atau berapa lama bacaannya. Insyaallah ngoten Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin iki manfaat. Nyuwun ngapunten mbok wonten kelentar-kelentunipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan materi yang kebetulan Mas patut kita praktekkan kita sholat karena tentang setiap hari satu kita